Dan dia bukan duduk. Tulisan yang lain dia duduk. Tapi ketika nama Yahweh, dia berdiri. Sikap hormat. Mencuci tangannya. Bahkan dalam penafsiran yang ekstrem dia katakan bukan hanya mencuci tangan, membasuh seluruh tubuhnya. Baru dia berdiri dan mengambil bulu yang baru. Dengan posisi tegap dan hormat. Dia menuliskan Yahweh. Miring sedikit. Semua yang sudah ditulis dari awal itu dirobek. Dibuang lagi dan harus tulis dari awal. Saking karena penghormatannya. Dan kalau pada saat bulu itu patah atau apa, itu harus diganti lagi. Diganti baru. Saking karena menghormatinya. Saking karena mengandung kekudusan Allah. Menghargai kekudusan Allah. Maka mereka melihat Allah itu begitu sangat ada di tempat yang maha tinggi. Manusia berdosa. Maka tidak ada hubungan antara Allah dan manusia. Maka dengan demikian Allah memakai perantara melalui nabi, malaikat-malaikat. Maka konsep mereka, malaikat lebih tinggi daripada manusia. Malaikat adalah lebih tinggi. Maka itu malaikat dalam konsep perjanjian baru pakai kata angeloi. Sedangkan dalam bahasa Ibrani pakai makin, yang artinya messenger atau pembawa berita. Mereka adalah hamba Allah secara langsung yang melayani dalam kekudusannya dan siap-siap untuk turun untuk membawakan pesan apa kata Allah kepada manusia. Maka mereka turun dalam kesucian Allah, turun ke dalam dunia menyampaikan tentang pesan Allah itu sendiri. Sehingga bagi orang Yahudi, malaikat begitu disegani, malaikat begitu dihargai. Maka ada 7 malaikat terpenting dalam konsep orang-orang Yahudi, dalam konsep perjanjian. Yang pertama, siap-siap tulis. Kalau engkau belum punya anak, siapkan nama-nama ini tuh. Pakai nama-nama. Atau mungkin sekarang namamu Sipo, mungkin engkau merasa tidak baik, pakai nama-nama ini. Adalah Rafael, malaikat Rafael. Yang kedua adalah Uriel. Yang ketiga adalah Penuel. Yang keempat adalah Gabriel. Kemudian malaikat Mikael. Dan satu lagi, namun tidak tahu di mana itu. Tak tahu. Ya, ada di samping kita itu. Ya, dia bolos atau simbolis. Yang suka bolos-bolos itu adalah simbolos. Dia bolos. Apalagi? Sebatannya agak mirip. Goli. Makanya jangan bolos-bolos. Jadi suami jangan bolos dari istri. Gitu. Jadi istri jangan bolos dari suami. Ke gereja juga jangan bolos-bolos. Nanti dikuasai oleh dia bolos. Iya kan? Istilah bahasa Yunani setan itu. Lucifer itu. Dia bolos. Makanya saya kalau kuliah, saya tidak mau bolos-bolos. Karena saya tahu dia bolos-bolos itu adalah status apa? Makanya juga jangan bolos-bolos. Jangan bolos-bolos, jangan kerja hanya 5 menit, 10 menit bolos kemana? Itu guys. Kerja sebentar lagi, 10 menit, sumimasen. Siapa itu? Ko Jojo atau di bawahnya lagi ada lagi nggak? Apa? Kacau apalagi cocok itu. Kira cok, bisa cok gitu ya. Yang penting semua cok itu semua ada di Kaisar gitu ya. Nah, sumimasen. Toire oleh guys. Salah lagi. Apa maksudnya kita lihat? Apa? Kalau guys di bawah tadi juga. Memang saya terlalu pintar bahasa Jepang. Jadi tidak tertensnya. Pergi lagi di situ 10 menit. 10 menit. Orang ini pikir makan. Mari kita lihat dulu. Siapa tahu pingsan dia di dalam. Pingsan dengan apa? Ininya sih, gitu ya. Nah, kan kok baunya nggak enak gitu ya. Pikirnya sudah dimakan lalat. Kok ini masih duduk-duduk. Sumimasen, onegaishimasu. Bolos lagi. Maka saya sadar atau tidak, engkau dipermainkan oleh dia bolos. Betul. Makanya itu malaikat yang ketujuh yang sudah melawan Tuhan itu. Dia bolos itu, dia bolos. Jadi tidak boleh bolos-bolos ya. Nanti dikuasai oleh dia bolos. Saya tidak mau. Tahu modelnya dia bolos? Lihat orang yang suka bolos itu modelnya. Mereka sangat menghargai namanya malaikat.
Sehingga dengan demikian mereka menempatkan malaikat itu posisinya tinggi daripada manusia. Karena dia adalah abdi Allah dan lain sebagainya. Maka ada penafsiran yang saya ini penafsiran tidak saya setuju. Dia katakan bahwa ada saatnya di mana Allah berdialog dengan malaikat. Mereka mengutip Kejadian pasal 1 ayat 23, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia menafsirkan secara ekstrim, tapi sebenarnya kita di situ bukan pada malaikat. Kalau kepada malaikat kita ini bukan hanya gambar Allah, tapi kita juga gambar malaikat. Tapi Alkitab tidak bicara seperti itu. Kita adalah gambar Allah. Sehingga istilah kita di situ memakai, kalau bahasa Ibrani dipakai kata istilah dual, itu dalam pengertian ada jamak, tapi jamak itu menunjukkan 3 ke atas. Dan itu menunjukkan kepada Allah Tritunggal itu sendiri. Sehingga mereka sangat menyegani akan malaikat. Maka ketika penulis Ibrani ini memperkenalkan tentang keindahan Yesus, maka dia katakan bahwa Tuhan Yesus lebih tinggi daripada malaikat. Namun dalam konsep ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-18, bukan berarti dia menurunkan posisi Yesus. Kalau dikatakan seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, istilah seketika dia lebih rendah daripada malaikat-malaikat bukan berbicara tentang kealahannya, tapi bicara kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Kenapa saya katakan kemanusiaan Yesus? Oleh karena ketika Yesus menjadi manusia, maka pada saat itu Yesus bukan roh, tapi Yesus apa? Bertubuh jasmani. Bukan malaikat. Pada saat itu bersifat apa? Roh. Dalam konteks orang Yahudi, roh lebih tinggi daripada malaikat, manusia. Kenapa? Oleh karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, sedangkan malaikat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia dari kekekalan, dari kekudusan, dari tata Allah masuk menembus, masuk ke dalam dunia ini sendiri. Maka dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini dalam konteks melihat dan kemanusiaan. Sedangkan Yesus, ketika dia jadi manusia, dia boleh ada di Galilea, tapi dia tidak ada di Misio. Betul? Ada nggak Tuhan Yesus? Ada. Tapi pada zaman Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, kalau dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Karena dia sudah dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena dia sudah manusia, dia sudah mengenakan tubuh dan daging. Maka dikatakan dia seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Oleh karena ayat 14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Ibrani pasal 2 ayat 14, 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematian ia memusnahkan dia yang berkuasa atas maut. Sehingga ini bagian pertama. Kenapa dikatakan seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat? Ini berbicara tentang kemanusiaan, di mana ketika dia menjadi manusia, dia dibatasi dalam ruang dan waktu. Dalam fisik ini, karena dia memiliki darah dan daging. Karena dia masuk ke dalam sejarah manusia. Manusia itu bukan semua roh, betul? Tidak, manusia itu bukan roh saja. Kalau saudara roh saja, apakah saudara bisa duduk di bangku ini? Dengan tanpa itu saja bisa kedengaran. Karena ini yang bicara ini roh. Manusia itu bukan roh saja, tetapi manusia itu memiliki darah dan daging. Maka untuk masuk